Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memperdebatkan mosi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri saya, Dia Lestari, sebagai pembicara pertama. Tugasnya ialah memberi batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, mendefinisikan mosi, dan memberikan argumentasi. Kemudian yang kedua ada Tiara Zahra Halika sebagai pembicara kedua. Tugasnya yaitu menanggapi argumen lawan, menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta. Selanjutnya yang terakhir Zoki Catur Nugraini sebagai pembicara ketiga yang tugasnya menanggapi atau menyanggah argumen tim lawan, menguatkan argumen tim kami, dan memberikan rangkuman pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Mosi yang diperdebatkan pada hari ini adalah Omnibus Law Cipta Kerja dapat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup para kaum buruh atau pekerja di Indonesia. Agar pembicaraan terarah, maka saya akan memberikan batasan yakni Omnibus Law Cipta Kerja dapat memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan hidup para kaum buruh atau pekerja di Indonesia. Selanjutnya, ada 3 kata kunci yang menjadi dasar argumentasi tim pro. Yang pertama, Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, pengaruh positif. Yang ketiga adalah buruh. Kata kunci pertama adalah Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law adalah aturan baru yang sengaja dibuat untuk menggantikan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Bila bukan omnibus, maka fokus pada satu aturan saja. Kalau omnibus berarti mengatur banyak hal dalam satu undang-undang saja. Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas 2 undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Jokowi menyebutkan masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law yaitu salah satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang, dan salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kata kunci kedua adalah pengaruh positif. Pengaruh positif maksudnya adalah bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memberikan hal-hal baik kepada pekerja atau buruh di Indonesia. Kata kunci ketiga adalah pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh menurut Wikipedia adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan belasan berupa pendapatan baik rumah maupun keduanya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Jadi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak memberikan pengaruh positif bagi buruh di Indonesia. Oleh karena itu, kami tim pro sangat setuju dengan mosi ini dengan 2 dasar argumentasi, yakni yang pertama bahwa sebenarnya jika kita lihat dan kita dalami secara lebih jauh lagi tentang Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak memberikan pengaruh positif bagi buruh. Salah satunya adalah banyaknya penciptaan lapangan pekerjaan bagi pekerja atau buruh di Indonesia secara besar-besaran, kemudian adanya aturan pengupahan yang sesuai dengan jam kerja dan lainnya. Yang kedua adalah bagi warga negara Indonesia sendiri, Omnibus Law ini sangat menguntungkan, yakni ada akses investasi yang menguatkan ekonomi negara Indonesia. Seperti salah satunya adalah membuka peluang investasi di sektor pertanian dan bisa berdampak positif bagi petani. Menurut data dari Asian Development Bank, investasi pertanian di Indonesia masih kebanyakan berasal dari kelompok petani sendiri. Sementara nilai investasi swasta masih sangat rendah. Tetapi investasi asing hanya 0,01% dari total investasi swasta yang dikucurkan untuk pertanian. Dalam hal ini, Omnibus Law Cipta Kerja itu dapat tetap bersinergi untuk membentuk iklim investasi yang baik. Jadi,
Saya tegaskan bahwa saya setuju terhadap mosi tersebut karena jika kita tilik lebih dalam lagi, Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak memberikan hal-hal baik dan bermanfaat bagi buruh di Indonesia maupun warga negara di Indonesia sendiri. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh moderator. Saya selaku pembicara 2 pada debat kali ini setuju dengan mosi yang menjadi pembahasan pada debat ini, yaitu Omnibus Law Cipta Kerja dapat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup para kaum buruh atau pekerja di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap memunculkan kontroversi sesungguhnya bukanlah seperti itu. Karena Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk memudahkan regulasi. Dampak bagi buruh pun positif seperti yang disampaikan rekan saya tadi, yaitu membuka penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dan mudahnya akses investasi yang dapat menguatkan ekonomi negara Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak positif bagi buruh atau pekerja, yaitu seperti yang diisukan sistem upah yang berkurang. Padahal faktanya tetap ada dengan dihitung berdasarkan waktu kerja. Jadi semakin banyak waktu kerja, maka semakin banyak upah gaji yang diterima. Kemudian diisukan pula hilangnya pesangon. Faktanya, undang-undang ini melindungi pekerja yang terkena PHK. Selanjutnya yaitu ada yang diisukan kembali, yaitu hak cuti yang hilang. Faktanya tetap ada dengan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dikembalikan lagi kepada perusahaan. Dengan ini, saya selaku pembicara 2 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja memang disahkan dan diubah beberapa isinya agar mempermudah regulasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Udah bisa belum? Udah. Baik, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya bahwa kami setuju dengan mosi Omnibus Law memberikan pengaruh kepada para buruh dan para pekerja di Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa Omnibus Law ini pertama kali muncul pada pidato Presiden Jokowi saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu. Omnibus Law ini adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah undang-undang atau satu undang-undang yang sekaligus
yang sekaligus untuk merevisi beberapa undang-undang. Nah, undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Menurut pemerintah, mohon maaf, baru saja keluar. Menurut pemerintah, Omnibus Law ini sangatlah penting karena pemerintah berpendapat bahwa aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya dianggap terlalu kaku dan sangat birokratis. Dan ini menjadi penghalang masuknya investor di Indonesia. Padahal kedatangan investor ini sangatlah penting. Investor yang mau menanamkan modalnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar meningkat, dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun akan bisa meningkat pula. Dilihat dari tujuan Omnibus Law ini mempunyai tujuan yang mulia. Lalu mengapa banyak yang menentangnya? Karena ada beberapa anggapan bahwa aturan kemudahan investasi di Indonesia ini dapat merugikan para buruh. Namun apakah benar Omnibus Law ini hanya untuk kepentingan para investor? Teman-teman, jangan menjustifikasikan sesuatu terlebih dahulu. Mari kita telisik lebih dalam lagi, karena sebenarnya Omnibus Law ini memiliki dampak positif yang sangat banyak bagi para buruh di Indonesia. Yang pertama adalah adanya penegasan atas doktrin munculnya hak upah bagi buruh. Yang kedua ada Omnibus Law mewajibkan adanya kompensasi di perjanjian waktu kerja tertentu. Dan yang ketiga adalah dalam Omnibus Law ini juga dihilangkannya sebagian relaksasi atau pelonggaran syarat perjanjian waktu kerja tertentu dan outsourcing, sehingga ini dapat membuat perputaran bisnis lebih cepat dan membuat rotasi tenaga kerja menjadi lebih kencang. Nah, efeknya adalah pemerataan kesempatan kerja. Dan yang keempat adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Secara politis, Omnibus Law ini memberikan kesempatan untuk investor asing, dan ini sangat dibutuhkan apalagi ekonomi sedang lesu. Apabila dipraktekkan dengan baik, maka sebenarnya akan banyak investasi dan lapangan kerja pun akan tercipta. Secara keseluruhan, Omnibus Law ini dibuat untuk memberi dampak positif bagi dunia investasi. Nah, ketika investasi meningkat, perekonomian pun akan bertumbuh. Maka dari itu saya sampaikan kembali bahwa kami setuju dengan mosi tersebut. Semoga dalam penerapannya di Indonesia kali ini akan berjalan sesuai dengan tujuannya, yakni menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terima kasih.